Penghuni apartemen. Namaku Hanif. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di Segitiga Emas, Jakarta. Atau orang bilang jantung kota Jakarta. Aku sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang bermarkas di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini, aku hidup sendiri semenjak perceraianku dengan istriku. Karena kami belum mempunyai anak, jadi aku bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Kami jadi tak pernah bertemu lagi dan bahkan tak saling kenal lagi. Sementara di apartemen, aku dibantu seorang asisten rumah tangga, namanya Bu Umi. Dia asli warga sekitaran apartemenku. Karena apartemen bertingkatku ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk khas Jakarta. Bu Umi ini tak menetap di apartemenku. Dia punya jam kerja sendiri yang sudah aku atur. Ketika aku hendak berangkat bekerja, dia datang dan membereskan rumah sampai sore. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar selesai maghrib atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat kerja Bu Umi. Jadi, aku bisa langsung bersantai dan beristirahat. Oh iya, aku juga memberikan Bu Umi kunci cadangan. Kalau nanti dia butuh, lagi pula aku percaya dengannya. Pada suatu hari, aku hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bu Umi datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap pergi kerja. Sedangkan Bu Umi melakukan yang biasanya ia lakukan setiap pagi. Setiap pagi hari, aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur di depan apartemen. Tapi karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tak ada waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu, itu pun sudah aku syukuri. Singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mobil sederhanaku. Bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan lainnya yang biasanya dilakukan pegawai pada umumnya. Waktu berjalan begitu cepat. Ketika aku di kantor, tak terasa setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali beristirahat, tibalah aku di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore, aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya, pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci. Karena jalanan selalu macet di jam-jam ini. Padahal, kalau tidak macet, perjalanannya tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Karena macet, perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu 40 menit. Aku sampai dan memarkirkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9 di mana aku tinggal. Aku sendiri di dalam lift itu dan sampai lorong pun aku sendiri. Lorong begitu sepi dan hening, hanya ada aku dan suara langkahku. Ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu, aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur kemudian meminumnya. Namun ada yang janggal saat maghrib itu. Aku lihat Bu Umi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya dibuka, aku jadi bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud menyapanya. Waktu itu, Bu Umi posisinya membelakangiku. Kepalanya menunduk sambil fokus menyetrika bajuku. "Ibu pulang aja," kataku pada Bu Umi. "Enggak mas, sekarang aja deh. Lagi malas pulang cepat," jawab Bu Umi. Aku berpikir mungkin Bu Umi sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi aku membiarkannya dan tak menaruh curiga apapun. "Ya udah Bu, saya bikinin teh ya," ucapku dengan maksud baik. Aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun tersedia. Jadi, tinggal aku buatkan saja untuk dia. Kasihan, dia bekerja seharian. Mungkin sekali-kali aku juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Di saat aku sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Aku kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Umi di ponselku. Dalam pesan chat tersebut, Bu Umi berkata, "Mas Hanif, maaf mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf mas, hari ini saya nggak bisa lama-lama." Begitu ucapannya dalam pesan.
Jadi Bu Umi sudah pulang sejak siang hari tadi. Lalu, siapa yang sedang menyetrika di kamar kosong itu? Astaga. Aku segera menghubungi Bu Umi. Langsung aku berjalan ke balkon dan menelponnya saat itu juga. Untungnya, responnya cepat. Bu Umi langsung menjawab teleponnya. Bu, kenapa Bu? Tanyaku dengan nada ketakutan. Maaf Mas, saya pulang lebih awal tadi. Nanti deh, besok saya ceritain. Ada yang gak beres di apartemen Mas. Ucapnya dengan nada yang sama takutnya denganku. Aku pun langsung menutup telepon itu karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semuanya sudah jelas. Orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Umi. Aku pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku tidak enak, sangat buruk. Saat sampai di depan pintu kamar, sosok itu masih di sana. Persis menyerupai Bu Umi dari belakang. Aku juga lupa, belum melihat wajahnya dari depan pintu. Aku perhatikan sosok itu, sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. Maaf, kamu siapa? Bu Umi sudah pulang. Kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh, ucapku dengan maksud mengancam. Yang membuatku bergidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. Loh, memang kamu belum sadar juga? Tanya sosok itu sambil terus menyetrika. Ayo, aku ini siapa? Tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati, badanku bergetar hebat. Ingin rasanya aku lari, tapi entah kenapa mataku rasanya ingin melihat sosok itu. Kemudian sosok itu menoleh, kemudian berdiri menghadapku, memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, hidung, dan mulut benar-benar rata. Aku pun segera pergi. Aku pun segera lari sambil berteriak saking takutnya. Aku tinggalkan apartemen. Langsung aku lari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Selama di lift, tak henti-hentinya aku beristighfar. Astaga, sosok apa yang baru saja aku lihat? Makhluk halus? Kenapa ada di apartemenku? Gara-gara kejadian itu, aku tak tidur di apartemenku lagi. Aku terpaksa tidur di rumah orang tua Bekasi yang lumayan cukup jauh jaraknya. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Bu Umi kusuruh untuk tidak datang ke apartemenku karena aku sedang tak ada di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Umi. Aku ceritakan apa yang aku alami kemarin, dan ternyata Bu Umi pun mengalami hal yang sama. Itulah alasan kenapa Bu Umi pulang lebih cepat. Bu Umi bilang kalau makhluk itu menyerupai aku. Namun setelah menoleh, wajahnya rata. Setelah aku dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemen, barulah aku berani lagi menempati apartemen itu. Selesai.